Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Kiai Ma'ruf Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Wildan Salman Hafizahullah, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan majelis ini sebagai isyarat, sebagai perantara besok kita bisa bareng bersama guru kita, guru sekumpul satu majelis di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau bertanya, apakah bapak-bapak, ibu-ibu meyakini kalau guru sekumpul itu apa? Ini kalau konflik hibak orang. Kok diem? Kena konflik kalau saya. Kami situ jauh. Dalam pertanyaan terkait orang solih ini, secara jasad tadi jolo. Memang beliau wafat. Di jalan tadi jolo. Tuwfiya ya. Di jalan tadi jolo udah pembinaan tadi jolo. Tetapi Al-Quranul Karim berkata lain, bahwa para al-anbiya, para orang-orang solih itu bal ahya, hidup, bahwa hayy, hidup. Pertanyaan kedua, apakah beliau bisa seperti ketika hidup dulu bisa mengajari kita? Saya jawab, bisa. Apakah Tuan Guru Sekumpul bisa mendidik kita sekarang ini? Jawabannya bisa. Saya menjawab bisa kok. Sampai kok mencicili saya itu melototi gimana sih? Coba sekarang perhatikan. Pada saat Al-Quran itu membicarakan tentang ta'lim, tentang tarbiyah yang disampaikan oleh Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Semuanya pasti pakai bentuk mudhari', pakai fi'il mudhari' semua. Ayo hitung. Rasulan minhum, satu, yatslu alaihim ayati, yatslu fi'il mudhari'. Itu artinya Hadratul Rasul itu bisa membacakan wahyu kepada kita terus yatslu istimrar. Apakah Hadratul Rasul itu bisa mengajari kita? Iya. Wa yu'allimuhumul kitab. Mudhara'ah itu, apakah bisa mendidik kita? Bisa. Wa yuzakkihim. Yatslu alaihim wa yuzakkihim. Yu'allimuhumul kitab. Ada yang dibalik, cuma satu ya di Al-Quran. Karena itu di mimbar ini saya bersaksi bahwa guru sekumpul itu masih memonitor kita dengan daya irfaniyahnya sendiri yang in connecting dengan Tuhan, bisa mengajari kita, bisa membisiki kita, dan bisa memberi inspirasi kepada kita, kepada siapa yang mau berhubungan. Mohon maaf, Pak Kiai Wildan memberitahu saya bahwa guru sekumpul itu menghafal Al-Quran cuma 3 bulan. Iya Pak. 3 bulan.
3 bulan menghafal Al-Quran, itu kalau tidak hatinya bersih, tidak istiqomahnya tinggi, dan sudah pasti dengan kalimat beliau, saya yakin Al-Quran itu dipakai, dimanfaatkan oleh beliau untuk mengajar, karena Al-Quran itu nurun nahdi, cahaya yang bisa menembuskan ke santri-santrinya, ke masyarakatnya, ke lingkungannya. Nomor 2, Al-Quran juga mengatakan dirinya itu ruhan min amrina, power yang bisa menggerakkan umat manusia menjadi hebat, menjadi bertakwa, menjadi. Kenapa? Saya yakin yang dipakai dasar beliau itu karena isyarat Al-Quran sendiri yang mengatakan Al-Quran itu dekat dengan umat. Mohon maaf, ini yang hafid-hafid, coba diperiksa semua kata Al-Quran di dalam Al-Quran, semua kalau dipasang isim isyarah pasti lil kurba, pasti kurba, pasti had, pasti nggak ada dari Al-Quran ini, pasti had Al-Quran, pasti. Coba diperiksa, inna hadzal qur'ana yahdi, hadza yahdi lillati hiya aqwam, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil law anzalna hadzal qur'an wa laqad sarafna fi hadzal qur'an linnas, atau dibalik linnasi fi hadzal qur'an, hada terus semua wa uhiya ilayya hadzal qur'an, tidak ada dari kata. Tapi kalau Alkitab kadang dipasang hada dan kadang dipasang dzalik, alif lam mim dzalikal kitab wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Bisa ada begini, kalau Al-Quran yang kalamullah yang kita baca ini tidak ada yang lain. Tapi kalau Alkitab itu bisa Al-Quran, maknanya bisa Al-Quran, dan bisa kitab yang turun terdahulu seperti At-Taurah, Al-Injil, itu Alkitab, itu bedanya. Lalu apa fungsinya hada yang mengantar Al-Quran ini? Guru kita atau guru sekumpul yang sudah mempraktekkan, itu artinya Al-Quran itu harus dekat dengan diri kita. Al-Quran harus dekat dengan perilaku kita. Semua Al-Quran, Al-Quran harus dekat dengan keluarga kita. Al-Quran harus dekat dengan lingkungan kita. Al-Quran harus dekat dengan kurikulum kita. Untuk itu mohon maaf, jangan sampai rumah tangga, rumah kita ini satu hari tidak dibacakan Al-Quran. Rumahnya umat Islam meskipun satu ayat, mungkin bapaknya, mungkin anaknya harus bacakan Al-Quran biar nurnya itu terakses dari langit. Mas, mohon maaf ya, di sini ada mushaf kan ya. Biasanya di mushaf ada tulisannya la yamassuhu illa mutahharun. Kalau mutahhar itu malaikat. Tapi kalau mutatahhir, innallaha tawwabun, mutatahhir itu orang. Itulah bahasa Al-Quran. Barir bagus, jamaknya baroroh,
kiramin bararah. Kalau bararah itu malaikat. Tapi kalau abror sama jamaknya ya, itu manusia. Innal abrara lafi na'im, manusia. Untuk itu di dalam kedekatan Al-Quran yang dibawakan oleh Abah Guru sekumpul ini, mohon maaf tinggal kita praktekkan sampai ahli hikmah mengatakan begini, andai kata satu rumah itu tidak ada yang sempat membaca Al-Quran, maaf ya, bapaknya sibuk, ibunya sibuk, anaknya sibuk, udahlah disentuh saja Al-Quran yang di di meja, di pipet itu, di lemari itu, pegang saja Al-Quran. Maaf ya, nggak bisa membacakan, saya pegang saja, saya cium, pegang. Itu salah satu filsafat makna la ya masih. Mau bertanya, mau membantah, masa dipegang kok ada barokah? Ada. Apakah ada perasaan nikmat, mantap jika memegang? Ada. Saya harap ini yang mendengarkan yang 70 tahun ke atas saja. Ini yang muda-muda jangan. Ada suami istri tidur di kamar. Malam itu tidak ada pertandingan. Understand? Tidak ada pertandingan. Understand? Tapi kakinya bapak ini nyentuh kakinya itu, nyentuh saja. Itu ibu sudah sudah pernah. Kalau nggak disentuh, digirikan nggak ada. Ini ngelayap kemana itu gitu. Hanya sentuh itu ada perasaan. Itu bersentuhan dengan Al-Quran. Karena itu di dalam persoalan ini, di dalam periwayatan atau meneladani orang solih ini, saya ingin menyampaikan sedikit data saja. Kalau menurut the population review, the world population review, mohon maaf ya, penduduk dunia ini sekitar 7,9 miliar. Yang beragama Islam dekade kali ini, hari ini ada 1,9 miliar atau 24,2%. Perkembangan pemeluk Islam untuk dekade ini itu pesat. Salah satunya karena agama Islam itu semua kisi-kisinya bisa dibuktikan, keilmuannya bisa, semua bisa dibuktikan, sampai yang tadi diterangkan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ma'ruf Amin tadi, dari yang sangat mistis, yang bagus tadi, itu sampai diteliti, sampai apakah menjelang wafat, apakah mati suri, atau yang disebut kita near death experience, itu diteliti oleh Dr. Raymond dari Amerika. Dia ahli mati suri. Apakah betul penggambaran ba'dal maut, surga neraka itu tergambar di situ? Mohon maaf, Dr. Raymond ini ahli kita sebut deep experience atau mati surya, itu meneliti 500 pasien yang pernah mati surya atau yang pernah koma. Ditanya satu-satu sampai lengkap, kesimpulannya semua orang yang pernah mati surya itu merasa dijemput oleh makhluk cahaya. Semua. Kalau bahasa kita apa ya, makhluk cahaya? Malaikat kan? Tercipta dari nur. Kedua,
dibimbing oleh makhluk cahaya itu ke lorong yang jauh, jauh, gelap. Di ujungnya itu tiba-tiba ada semacam hall, dia cerah sekali. Dia duduk dan di depannya seperti layar, seperti slide. Di situ ada penggambaran semua amal yang mulai balik sampai wafat itu digambarkan semua, seperti nonton film yang aktornya diri sendiri. Kata Dr. Raymond itu semua itu, semua ingat apa saja yang pernah dilakukan. Itu satu poin. Dr. Raymond ini menghentikan poin ini. Kok bisa ya ada begitu? Apakah di bawah sadar, apa enggak? Akhirnya konsultasi di ulama-ulama yang membidangi tentang Al-Quran, tentang makna personalnya Al-Quran. Jawabannya iya, bahwa pada saat tertentu orang itu akan ingat semua yang diperbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jadi bayangkan ya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Semua orang akan ingat apa yang diperbuat pada saatnya. Dan ternyata Dr. Raymond membuktikan. Pertanyaan kedua, setelah ingat semua tadi apa yang diperbuat, terus apa tuntutannya, apa maunya semua orang yang mati suri itu? Semua mengaku meminta kepada Allah, kepada Tuhan mereka, agar dibalikkan, dikembalikan ke dunia meskipun sedikit dan tidak akan mengulangi kesalahan. Dikonsultasikan lagi kepada ahli agama termasuk para ulama dan dijawab, ya laitana nuraddu wala kalbi. Memang di Al-Quran begitu, dia minta dikembalikan, tapi setelah itu tidak akan melakukan kesalahan. Sudah, itu poin kedua. Poin ketiga yang dicatat oleh Dr. Raymond terhadap orang yang mati suri itu, semua merasa didatangi oleh ibunya, kemudian gurunya. Ini syahidnya adalah seorang guru sufistik yang namanya As-Syekh Syafaat. Begitu. Pada saat orang itu sedang keadaan mau dicabut nyawanya seperti itu, yang pertama datang mungkin ibunya, mungkin gurunya. Saya beritakan dulu yang ibunya. Mereka mengaku bahwa saat itu ibunya datang. Nah, kamu masih tahu saya? Iya ibu, iya. Kata ibunya, nah, kamu jangan percaya kiai, jangan percaya Islam, jangan percaya Muhammad. Allah itu nggak ada, Muhammad itu bohong, Quran itu nggak ada, gini-gini. Ini loh, lihat ibumu, lihat ibumu. Sekarang ini hancur-hancur, disiksa. Karena dulu meyakini ada Muhammad, ada Quran, ada gini. Kamu jangan percaya itu, jangan percaya. Yai Syafaat ini, Al-Arif Billah Yai Syafaat ini bimbang. Dulu ketika saya kecil yang memondokkan, yang suruh ngaji itu ibu, kenapa menjadi begini? Secara refleks beliau mengeluarkan kata-kata yang irtijal, refleks. Allah, satu kata, Allah. Biar gambaran ibu tadi yang mendoktrin begitu hilang seketika. Biar
dikonsultasikan siapa dia. Itu adalah setan iblis yang datang pada akhir orang itu mau wafat dan menggoda agar dia terjerumus menjadi su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Sudah itu. Begitu ibunya sudah tidak mempan, ganti yang datang itu guru, maha gurunya. Kali ini memperkenalkannya seperti gurunya, persis. Syafaat, masih kenal saya? Iya. Guru kami, kiai kami, Tuhan guru kami. Kamu jangan percaya yang saya ajarkan dulu di pengajian di pesantren. Itu jangan percaya. Itu bohong. Saya itu sekarang disiksa. Kamu jangan ikut-ikut. Kaget dia. Subhanallah, di tengah-tengah bimbang itu beliau irtijal spontan mengatakan, Allah, biar hilang. Siapa dia? Iblis. Kok bisa? Iblis itu bisa hadir bentuk siapa kan? Karena itu sampai perhatikan, ketika ada orang menjelang wafat, itu biasanya ngomong, saya kok dijemput ibu saya ya, saya kok oleh kehadiran kiai saya. Saat begitu itu segera bacakan Al-Quran, segera cecar saja dengan Allah dengan Yasin, dengan itu membantu orang yang sekarat itu akan menempuh jalan husnul khotimah lepas dari itu semua. Kenapa itu bisa keluar Allah? Ternyata subhanallah, reflektif mengatakan Allah yang bisa membiarkan setan-setan tadi itu menurut teori zikir itu lahir dari al-zikrul khumul, zikir yang tenang, zikir yang sunyi, yang tak bersuara, zikir-zikir yang barang yang barang hebat untuk memperkokoh keimanan. Tapi al-zikrul khumul yang tenang, yang dengan nafas yang tenang, itu justru yang bisa menembus terlindungi oleh Allah, dan itu yang paling kuat untuk diterima Allah, didengar Allah, justru al-zikrul khumul. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak tahu Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam sudah tua, istrinya sudah tua, yang secara akal tidak mungkin pernah punya anak, tidak mungkin. Dari perspektif aku tidak mungkin bisa punya anak. Tapi apa kata awal surah Maryam? Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyah. Al-dzikrul khafi, al-dzikrul khafiyah yang oleh Allah bisa tembus terrespon di langit yang mempunyai umur yang tinggi, sehingga pada akhirnya Sayyiduna Zakaria alaihi salatu wassalam meskipun secara akal tidak masuk akal, tapi dibantu dengan dzikrul khafi, nidaan khafiyah, bisa diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini mendapat barokah dari guru kita, apa guru sekumpul. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.